Tidak boleh kita menyerah gitu, terus kita kapok untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Nah kebetulan di perlombaan pertama saya mendapatkan juara kedua, Mbak. Nah sih juga cukup lama gitu, Bu. Jadi ya namanya perjuangan gitu ya, Bu. Kita nggak serta-merta langsung mendapatkan kenikmatan gitu. Kita harus berjuang untuk bisa tahu potensi kita tuh sebenarnya di mana sih, di karya tulis kah, di poster ilmiah kah, di fotografi kah. Kita harus melalui. Jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai di Untidar. Nah, kali ini kita punya spesies langka dari mahasiswa Untidar yang mungkin ya kebanyakan itu kalau kuliah pulang. Tapi yang satu ini kalau habis kuliah pulang terus dapat juara, dapat uang. Nah, gimana nih? Pastinya pada penasaran kan ya? Oke, kita jumpa lagi sama salah satu mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar. Kita di sini kedatangan Mas Ade Krisna Setiawan. Ya. Halo Mbak. Halo ya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Agak pucet gitu ya. Oke, kenapa tadi dibilang spesies langka? Karena ini Mas Ade Krisna ini ternyata ketika kemarin pandemi COVID sekitar tahun 2020, di saat kita harus kuliah dari rumah ya, kuliah online semuanya, dan semuanya itu terbawa suasana alias setelah nanti nge-zoom, habis itu ya mager, bahan gitu ya, ngemil-ngemil. Nah, beda nih kalau sama Mas Ade Krisna. Mas Ade Krisna memanfaatkan situasi ini untuk tetap mengikuti lomba, khususnya di ranah karya ilmiah. Bener nih Mas Ade Krisna ya, bener? Iya, boleh cerita sedikit ya Mbak? Boleh banget. Jadi, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Krisna Setiawan dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya ketika mengikuti berbagai kejuaraan di bidang karya ilmiah gitu. Jadi latar belakang saya ketika mengikuti karya ilmiah ini sendiri, benar apa yang disampaikan Mbak Dani. Ketika pandemi COVID, banyak orang-orang memilih untuk isoman di rumah, kemudian memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bersosial media atau mencari informasi-informasi yang bisa menghibur diri. Saya mencari peruntungan lain yang sekiranya bisa bermanfaat bagi saya, bisa mendapatkan cuan bagi saya untuk bisa membiayai kuliah saya di Magelang gitu. Nah, saya berpikir apa sih jalan yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan cuan tapi kuliah bisa tetap jalan gitu. Nah, kebetulan karena waktu itu ada pengumuman lomba ilmiah di Untidar, kemudian saya mencoba peruntungan baru karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti lomba, khususnya lomba karya ilmiah, karena sebelum mengikuti lomba ilmiah, saya mengikuti lomba poster gitu. Jadi poster infografis, poster ilustrasi. Nah, saya ingin mencoba peruntungan baru di bidang karya ilmiah. Nah, kebetulan di perlombaan pertama saya mendapatkan juara kedua, Mbak. Nah, mulai dari situ saya termotivasi untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan karya tulis ilmiah selanjutnya. Oke, nah, karena uang yang didapatkan dari lomba ilmiah itu sebenarnya lebih tinggi daripada lomba-lomba poster. Jadi disitulah awal mula motivasi saya untuk bisa mengikuti lomba-lomba yang kaitannya tentang penulisan ilmiah. Oke, jadi untuk para pemirsa yang menyimak podcast hari ini ya, perlu diketahui bahwa Mas Ade Krisna ini adalah salah satu penerima, dulu masih istilahnya bidik misi atau KIP kuliah? Pas saya masih bidik misi ya. Oke, salah satu penerima bidik misi. Jadi kenapa tadi Mas Krisna, kalau yang lain mungkin ya ya udahlah udah dapat beasiswa, ya udah gitu diterima aja. Tapi ternyata Mas Ade Krisna ini punya motivasi lain nih. Yang pertama tadi dia memanfaatkan situasi COVID untuk
men-challenge dirinya. Salah satunya dengan mengikuti beberapa lomba karya ilmiah tadi ya. Terus kok ternyata kok enak gitu ya. Ya kan? Keterusan akhirnya. Iya, dapat juara terus dicoba lagi lah kok tambah enak gitu ya. Tadi selain nanti ilmunya tambah baik ya. Terutama untuk dari poster tadi, karya ilmiah, juga tadi bonusnya dapat tambahan dana untuk hidup, alias dapat duit ya dari kejuaraan tadi. Jadi ini bisa dicontoh nih ya buat teman-teman semua. Nah, Mas Adi Krisna ini dari 2022 deh sampai sekarang kira-kira sudah berapa lomba karya ilmiah yang diikuti dan dapat juara? Jadi karena kebetulan saya awal mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu tahun 2020 sampai sekarang, lebih tepatnya di bulan Desember 2022, alhamdulillah saya sudah mengumpulkan lebih dari sekitar 102-103 kejuaraan. Oke, jadi semuanya dapat juara? Alhamdulillah. Tapi dari yang juara itu banyak juga yang kalahnya, Bu. Jadi dari 102 yang menang itu ya mungkin sudah 300-an lebih kejuaraannya saya ikuti, dan yang 100 itu yang menang gitu. Oke, jadi ternyata gini ya. Ini Mas Adi tipe-tipe yang talkful gitu ya. Apa sih ya? Jiwa bertarungnya tinggi, karena kalau biasanya kan dari teman-teman gini ya, kalau dia sudah ikut lomba kalah ya udah gitu, yang melorot, yang depresi dan sebagainya. Tapi kalau di sini Mas Krisna berarti ini ya malah jadi lebih semangat ya. Iya. Kalau dari saya sendiri mempunyai prinsip, kalau semisal kita kalah dalam suatu lomba, kita tidak boleh kita menyerah gitu, terus kita kapok untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Nah, kalau dari saya sendiri berprinsip bahwa ketika kita mengikuti perlombaan itu kan pasti ada review dari dewan juri seperti itu ya, Bu. Jadi kita harus bisa mengevaluasi diri, kenapa sih kita kalah dalam lomba itu, kemudian apa sih kriteria yang menyebabkan pemenangnya itu bisa mendapatkan juara. Misalkan kita ambil contoh dalam lomba poster yang saya ikuti, ketika kita ikut lomba poster kemudian kita kalah dalam lomba poster, kita harus mengevaluasi diri, poster kita itu sebenarnya tuh masuk kriteria ke pemenang atau tidak sih gitu. Jadi yang kita juga harus membuka mata melihat poster karya dari para pemenang. Kita harus mengevaluasi poster-poster mereka itu jenisnya seperti apa, karena kita juga tahu setiap tahun itu poster ada stylenya sendiri gitu kan. Jadi ketika misalkan 2020 stylenya seperti apa, kita tidak bisa mengimplementasikan poster style 2019, kita implementasikan di 2020 seperti itu, Bu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan dari poster itu. Jadi kita harus up to date juga. Kalau untuk yang karya ilmiah tadi, berarti untuk Mas Adi Krisna ini mendalaminya yang poster ilmiah, poster karya ilustrasi, tulis ilmiah. Karya tulis. Dua ini berarti ya? Sama sedikit tentang fotografi juga. Oh, fotografi juga. Iya. Tapi fotografinya nggak ilmiah juga kan? Belum, sampai saat ini belum ada fotografi ilmiah. Oke. Berarti tadi awalnya adalah kecemplungnya di lomba poster dulu. Lomba poster. Dari lomba poster, ilustrasi, kemudian mencoba ke poster ilmiah. Dari poster ilmiah saya mendapatkan review dari dewan juri yang cukup baik untuk bisa mengembangkan poster itu menjadi karya tulis. Akhirnya saya mencoba membuat karya tulis dari poster yang sudah sebelumnya saya buat, dan alhamdulillahnya lagi dapat juara gitu. Dan saya berpikir bahwa menulis karya ilmiah tuh sebenarnya lebih mengasihkan ketimbang membuat poster. Akhirnya saya lebih menekuni bidang karya tulis. Oke, dan sampai saat ini. Sampai saat ini Ya. Tapi terakhir yang dapat juara di tahun Desember 2022 kemarin ya? Iya, di UNES itu kebetulan ada lomba. Sebenarnya untuk penerimaan karyanya itu dari bulan November, tapi karena pengumumannya di bulan Desember, akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 di lomba esai itu, dan ya hadiahnya juga lumayan buat ya. tahun baru. Jadi yang dapat medali ini dong? Nah iya, ini bisa cerita sedikit ini adalah tentang penyelenggaranya adalah apa nih? National Festival Muslim Festival 2022. UNES.
sebagai juara satu EC. Di sini ngangkat tema apa, Mas Adi? Kebetulan di lomba ini mengangkat tema tentang inovasi pembelajaran media Islami seperti itu, dan kebetulan karena saya dari teknik elektro, saya berusaha untuk mengimplementasikan bidang saya ke lomba ini. Saya mengusulkan gagasan atau prototipe tentang aplikasi pembelajaran Muslim di era digital gitu, Bu. Jadi di sini saya mengangkat inovasi tentang bagaimana satu aplikasi bisa mencangkup pembelajaran Islami secara keseluruhan, mulai dari baca tulis Al-Quran, kemudian budaya-budaya Al-Quran, kemudian film-film tentang Islami seperti itu. Oke, jadi ini masih prototipe kan ya? Iya, masih Berarti prototipe. suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan ini beneran akan jadi sebuah aplikasi. Harapan saya ketika menulis karya tulis ilmiah itu sendiri, kedepannya akan ada orang-orang yang bisa mengimplementasikan dan merealisasikan karya tulis saya. Jadi di sini saya juga membuka ruang kepada adik-adik tingkat untuk bisa berkolaborasi dengan saya, mengembangkan ilmu ataupun minatnya untuk bisa berkolaborasi menciptakan sebuah produk dari apa yang sudah saya tuliskan, Bu. Jadi kebetulan karena karya tulis saya ini sendiri masih dalam bentuk tulisan, belum sampai ke bentuk atau produk itu sendiri, saya membuka kesempatan buat teman-teman yang sekiranya ingin bisa merealisasikan apa yang sudah saya tuliskan. Saya membuka ruang buat teman-teman Buat kolaborasi ya, gitu ya. buat berkolaborasi. Nah, jadi pinternya mau dibagi-bagi Iya. gitu ya. Harapan saya seperti itu dan belum terwujud. Oke, jadi tadi untuk aplikasinya yang Islami ini berarti untuk ini ya, belajar baca tulis Al-Quran dan sebagainya gitu. Iya, kalau aplikasi itu sendiri, kalau lomba esai sendiri itu kan biasanya masih prototipe ya, Bu. Belum dari panitianya tidak mewajibkan untuk membuat secara real. Gitu Nah, jadi enaknya mengikuti lomba esai itu kita tanpa harus berpikir panjang, tanpa kita harus capek-capek membuat aplikasi. Sekiranya kita ada ide atau gagasan, ya udah kita tuliskan saja di situ, kemudian kita submit, kita tunggu pengumuman, dan alhamdulillah kalau misalkan kita menang, kita juga dapat reward gitu. Oke, jadi satu hal yang tadi saya tangkap dari Mas Ade ya, bikin karya tulis ilmiah itu gampang. Iya. Kalau niatnya bagus, usahanya juga tekun. Iya. Iya, Bisa ya kan, dibilang bener ya? seperti itu. Karena tadi gini, Mas Ade kan mungkin dari awal memang nggak kepikiran untuk bikin sebuah produk karya ilmiah. Tadi kan mulainya dari poster, terus ke karya tulis. Iya. Tadi bahwa disebutkan juga bahwa sebenarnya ide awalnya itu adalah karena Mas Ade ini pengen nyari tambahan buat nanti bisa nambahin lah buat uang jajan ketika nanti hidup di Magelang. Karena Mas Ade ini aslinya dari Tegal ya. Dari Tegal. Oke, asli Tegal ini, jadi putra Tegal nih, putra Tegal yang sangat jos banget ya. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati kalau yang aku dari jauh gitu loh. Ini dia loh putra Tegal yang ternyata punya prestasi banyak. Nah, di sini Mas Ade juga yang tadi saya tangkap bahwa selain Mas Ade tadi sekarang bisa istilahnya sudah settle ya dalam menulis karya ilmiah, karena ternyata tipenya Mas Ade itu kalau misal ikut lomba kalah ya nggak terus down, tapi dia mau kok mendengarkan masukan-masukan dari kanan dan kiri, tentunya dari juri ya. Iya, Bu. Dan juga tidak ada iri hati dan dengki gitu ya. Kita harus bisa mengevaluasi diri, kelemahan kita seperti apa, bukan dengan oh ini nih pasti curang nih, ini wakil tuan rumah nih, jadi dispesialkan, kemudian dapat nilai lebih gitu. Iya, Nah, oke. kita harus bisa Positif gitu ya Mas ya. bisa menerima, kita lapang dada, kemudian kita mengevaluasi kekurangan kita dan memperbaikinya di perlombaan-perlombaan selanjutnya. Nah, enaknya di karya tulis ilmiah itu sendiri, kita juga bisa bisa mengedit atau kita bisa memperbaiki karya tulis ilmiah kita sendiri yang sebelumnya kita kalah, perlombaan sebelumnya kita kalah, kemudian kita perbaiki, kemudian kita evaluasi, kita tambahkan dengan inovasi-inovasi yang relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, itu bisa kita submit
di perlombaan selanjutnya, Bu. Jadi Oke, jadi buat masukan ketika gitu ya. ketika kita kalah, jangan berpikir bahwa oh saya sia-sia nih nulis karya tulis ilmiah udah berpuluh-puluh halaman, kemudian Udah pusing ya gitu udah ya. pusing, udah idenya udah mentok, nggak tahu apa lagi kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu, bahwa sebetulnya karya tulis ilmiah yang kalah itu bisa kita perbaiki, bisa kita submit kemudian dengan inovasi-inovasi yang ya lebih up to date gitu. Oke, terus tadi kan Mas Ade ini adalah salah satu penerima bidik misi ya. Iya. Tadi dia cerita nih sebelum kita mulai take tadi. Jadi Mas Ade ini ternyata mendapatkan beasiswa bidik misinya sudah sampai ke batas maksimalnya ya. Iya. Nah, terus gimana nih Mas Ade gitu kan? Toh juga Mas Ade masih kuliah nih. Nah, ternyata bonusnya nih ya dari Mas Ade itu mungkin sering nih namanya muncul di media atau muncul di medsos. Oh, jadi juara satu ini, juara satu ini. Ternyata nih prestasinya dilirik sama pemerintah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah sama Pemda Tegal. Oh, Pemda Iya. Tegal. Dan hadiahnya adalah Mas Ade saat ini berarti mendapatkan juga beasiswa dari pemerintah daerah Tegal. Tegal tuh. Jadi buat teman-teman yang tadi istilahnya masih di tengah-tengah nih, misalnya saya hobi kok nulis gitu kan, saya yakin kok bisa nulis karya tulis ilmiah atau poster ilmiah seperti Mas Ade tadi, tapi kok masih di tengah-tengah gamang gitu kan ya. Tadi kalau pesan dari Mas Ade, nulis dulu aja, ikut dulu aja gitu ya. Iya. Kalah nggak apa-apa, karena apa? Dari kalah itu kita tahu nih kira-kira masukannya yang menang itu seperti apa, harus seperti apa. Jadi nanti tetap dulu akhirnya dapat juara kan juga nggak langsung dapat juara kan ya. menang gitu. Masih harus tahap-tahap kalah, kemudian tahap evaluasi juga cukup lama gitu, Bu. Jadi Oke. ya namanya perjuangan gitu ya, Bu. Kita nggak serta-merta langsung mendapatkan kenikmatan gitu. Kita harus berjuang untuk bisa tahu potensi kita tuh sebenarnya di mana sih, di karya tulis kah, di poster ilmiah kah, di fotografi kah. Kita harus melalui tahap itu, kita harus mencari di mana sih passion kita gitu. Oke, jadi gini ya, lebih ke sekarang itu Mas Ade lebih ke sudah menemukan passionnya. Sudah menemukan, Oke, alhamdulillah. padahal dulu itu sebenarnya bukan passionnya ya. Dulu masih Karena tuntutan coba-coba tadi, ya. jadi karena tuntutan tadi mau nyari tambahan, lalu menemukan change nih, kayaknya kalau nulis gitu istilahnya modalnya nggak terlalu banyak, ya kan ya? Iya, Bu. Modalnya nggak terlalu banyak, hanya perlu untuk mengolah kerangka berpikir, nyari data dan sebagainya. Kok malah keterusan, ternyata malah sekarang dia dapat nih, jadi kayak master ya, master of karya tulis ilmiah di Untidar. Wah, Boleh gitu dong? kalau itu mungkin masih tahap gitu, Bu, masih tahap. Tapi kalau ada teman-teman yang lagi mau lomba atau apa, nanti nyariin Mas Ade boleh dong? Boleh banget. Dan kebetulan kemarin juga saya masih mencari teman-teman yang fasih dalam berbahasa Inggris untuk bisa bergabung dengan tim saya karena kebetulan ke depan saya ada project gitu, Bu. Bulan depan ada lomba internasional juga. Saya mencari teman-teman yang sekiranya mau untuk bergabung dengan saya. Nanti bantu untuk translate Ya, dan sebagainya. bisa ada tahap presentasi bahasa Inggris. Saya mencari teman-teman juga. Oke, Gitu. jadi Itu ini buat teman-teman ya. salah satu tips juga buat teman-teman ketika mempunyai keterbatasan seperti saya, misalkan keterbatasan dalam bahasa Inggris, saya mencari teman-teman yang bisa berbahasa Men-support Inggris. gitu nah, ya? itulah gunanya teamwork gitu. Oke, jadi nih istilahnya Mas Ade mengumumkan nih dicari ya mahasiswa Untidar. Boleh dengan background pendidikan bahasa Inggris boleh gitu Iya. ya. Atau pendidikan yang background pendidikan lain, entah komunikasi, ekonomi atau apa yang sekiranya fluent dalam bahasa Inggris bisa bergabung sama timnya Mas Ade. Mas Ade lagi ada project untuk membuat karya ilmiah yang baru ya. Iya, Karya ilmiah baru dan ini tarafnya internasional. Internasional. Nah, tuh. Oke, terus ini yang terakhir banget nih. Kalau yang 102 tadi juara itu kan dari tahun 2020. Iya. Berarti waktu Covid ya. Iya. Dimana perlombaannya mungkin masih di rumah aja, Iya. online dan sebagainya. Sebelum Covid udah pernah juara juga? Kalau dari sebelum COVID itu saya juga mengikuti lomba, cuma tidak sebanyak yang di COVID itu, Bu. Oke. Pas COVID itu. Nah, jadi kenapa saya bisa dapat 102 prestasi selama pandemi COVID itu sendiri? Karena
dari saya sendiri merasa bahwa COVID itu menganggap COVID sebagai anugerah juga Bu, sebagai berkah gitu. Ketika kita mengikuti lomba sebelum pandemi itu kan kita harus datang ke kampus gitu. Kita harus datang ke kampus, kita mengikuti perlombaan, kita presentasi selama kurang lebih 1 minggu untuk satu jenis lomba gitu. Nah, ketika pandemi berlangsung itu semuanya serba cepat gitu Bu. Nah, ketika hari ini pengumuman, besoknya presentasi, kemudian sorenya itu langsung pengumuman juara gitu. Nah, dari situ saya bisa mengikuti lebih banyak lomba ketika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi harus ini ya presentasi di kota masing-masing dan sebagainya. Jadi kalau semisal sebelum pandemi itu kemungkinan paling banyak 1 bulan itu cuma dua perlombaan. Nah, selama pandemi kita bisa mengikuti lebih dari 10 Bu. Jadi ketika pandemi berlangsung, kita melakukan presentasi secara online lewat Zoom itu bagi saya itu sebuah keuntungan sendiri bagi teman-teman yang ingin mencari target lomba dalam 1 bulan itu sekian perlombaan itu bisa tercapai gitu. Oke, dan minim budget juga ya? Iya. Kalau sebelum COVID berarti bonusnya jalan-jalan dong ya? Nah, alhamdulillahnya sendiri itu kalau misalkan dari sebelum COVID itu kita bisa lomba sekaligus jalan-jalan dengan duit kampus gitu Bu. Oh, duit kampus. Kalau kelemahannya yang perlombaan selama pandemi itu ya kita bikin karya tulis, kita presentasi di depan laptop seperti itu Bu. Jadi ya agak jenuh juga sih sebenarnya. Sebenarnya agak jenuh, tapi ya gimana lagi gitu lah. Ya, ya. karena keadaan juga gitu. Oke. Tadi yang saya dapatkan dari Mas Ade di sini bahwa sebuah keterbatasan itu bukan batasan teman-teman semua untuk berprestasi, baik berprestasi dalam kemampuannya tadi ya seperti penulisan karya ilmiah, poster dan juga fotografi. Terus tapi juga ada bonusnya. Bonusnya apa? Di mana Mas Ade juga belajar nih untuk menerima situasi dan kondisi. Misalnya kondisi waktu dia kalah ya. Kalau kalah ya jangan down, tapi mulai dong mulai mengintrospeksi diri, mulai ngelihat kira-kira produkku atau hasil karyaku itu kurangnya di mana. Jadi kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Dan satu lagi ya, gak cuma untuk teman-teman yang istilahnya kepepet untuk bisa berprestasi. Tadi istilahnya kayak kepepet ya, karena tuntutan juga untuk mencari tambahan dana untuk kuliah di sini. Tapi buat teman-teman yang udah settle dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa seperti Mas Ade, bahkan lebih lagi. Oke, jadi cukup sekian untuk Sareng Untidar kali ini. Jangan lupa tetap berprestasi, sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.